Jadi sebaiknya diam itu, jangan komentari. Tapi saya ingin menanggapi gini, Pak. Pemerintah tuh boleh menanggapi putusan pengadilan. Yang tidak boleh intervensi mempengaruhi rencana putusannya. Presiden Anda itu, Pak SBY itu sering komentari pengadilan, muji-muji saya dulu. Ini Presiden Anda itu, Pak SBY itu sering komentari pengadilan, muji-muji saya dulu. Ini gini loh. Waktu saya mutus tuh Pak SBY pidato, itu putusan MK itu bagus, bisa memecah kebuntuan. Itu Pak SBY pidato terbuka di TV. Bukan soal presiden siapa itu? Enggak, itu boleh, tidak ada di hukum mana. Hukum mana yang melarang orang berkomentar? Bukan soal hukum, etikanya Anda tidak boleh ucapkan sesuatu. Karena hukumnya belum final. Masih ada tingkatan banding segala macam. Itu akan pengaruhi cara hakim memutuskan nanti itu. Iya, Anda itu seakan-akan selalu membuat dalil agar orang percaya. Itu salah secara hukum. Apa yang Anda ucapkan tadi, itu akan mempengaruhi. Anda merasa benar sendiri. Yes, tapi itu ada di dalam benak publik. Bahwa hakim itu hanya bagus kalau diasuh oleh Mahfud MD. Itu buruknya di situ. Wah, itu kan Anda saja yang begitu. Saya merasa bangga 2 hari ini bukan karena berhasil menghukum Sambo, tapi berhasil mengawal tampilnya hakim yang berani, gagah berani keluar dari rongrongan gerilya yang tersembunyi dan keluar juga dari tekanan publik. Dia tampil dengan dirinya sendiri. Inilah hakim, inilah marwah pengadilan yang harus saya pertahankan. Lalu dia putus seperti itu. Ada yang setuju dihukum mati, ada yang tidak, itu biasa saja, pasti selalu kontroversi. Tapi satu hal yang menggembirakan kita hari ini, kita punya hakim yang berani. Dan di situ sebenarnya banyak di pengadilan yang begitu tuh yang harus kita dorong untuk menjadi hakim yang berani, punya martabat, sehingga harus kita acungi jempol. Begitu aja. Apakah vonis memang tidak ada sama sekali intervensi, apalagi opini publik, Pak? Iya, kita ngawalnya agar hakim ini tidak di pressure melalui kekuatan politik, kekuatan struktural, kekuatan aparat, kekuatan geng gitu. Kita kawal semua. Bahwa saya membedakan sih antara tekanan publik dan public common sense gitu. Saya melihat yang dilakukan oleh publik yang kemudian mewarnai pemikiran kita itu public common sense sebenarnya. Itu rasa keadilan masyarakat memang seperti itu. Coba Anda bayangkan, selama sebulan kita tuh dibuat bingung. Karena skenarionya itu Eliezer itu membunuh karena ditembak duluan ketika dia negorsi ini. Lalu itu yang dipertahankan oleh Eliezer sendiri selama sebulan. Sampai dipanggil Komnas HAM, dia saya yang nembak. Kenapa kamu nembak? Dia tahu pokoknya saya nembak gitu. Komnas HAM-nya pun percaya pada waktu itu. Saya bilang saya tidak percaya gitu pada waktu itu. Dalami lagi. Sampai akhirnya keluarga Eliezer itu, keluarga Yosua datang ke kantor saya paginya. Saya katakan ini pasti ada sesuatu, ini harus dibongkar. Akhirnya kan itu dipindah ke kantornya ya. Bedol desa harus memang saran dari Kompolnas pada waktu itu harus dikosongkan dulu. Duren 3 itu dikosongkan karena TKP itu sudah rusak, tidak karuan. Maka dipindah waktu itu, seluruhnya dipindah malam itu, terus besoknya ngaku si Eliezer 1. Begitu Eliezer ngaku, semuanya jadi terbuka. Coba, kalau Eliezer tetap ngaku, tetap saya yang membunuh, akhirnya apa? Sesuai dengan yang dikatakan Eliezer di pengadilan, kalau saya ngaku, dijanjikan oleh Pak Sambo mau di SP3, karena dia bukan membunuh, tapi membela diri. Hilang kasus ini, kalau tidak kita kawal. Oleh sebab itu, ya kita habis-habisan waktu itu. Ini pertaruhan bagi penegakan hukum kita, gitu. Kalau sampai aparat melakukan hal itu, pejabat tinggi lagi di bidang Polri itu sangat berbahaya. Kalau kita tidak berani membukanya, tentu membukanya kita rame-rame. Masyarakat sipil juga perannya begitu luar biasa, media juga luar biasa, sehingga kita berhasil menggiring kasus ini sampai sekarang seperti ini. Tentu kita harus kawal sampai ke tingkat Mahkamah Agung nanti. Jadi teman-teman, saya tetap merasa bahwa tadi juga Pak Mahfud, Anda puji-puji itu, hebat Pak Mahfud itu bisa menyelamatkan pengadilan. Itu akan jadi presiden. Semua hakim akan minta penyelamatan lewat Mahfud MD yang adalah Menko Polhukam tuh. Kan ngaco itu namanya. Apapun yang diucapkan Pak Mahfud, oh itu bagus, sudah betul. Ini Pak Sambo ini belum final. Dia masih punya kesempatan untuk banding segala macam. Hakim ke depan dia akan pakai prinsip presiden. Sabar Bang, ini nih kadang nih, belum dikasih waktu bicara udah nyela duluan. Sabar Bang Abalin. Ada waktunya Bang, sabar Bang. Tahan dulu Bang Abalin. Kita tuntaskan dulu Bang Abalin, kita tuntaskan dulu Bang Rocky Gerung, Bang Abalin. Bang Abalin jangan langsung ngegas, kita tuntaskan dulu Bang Rocky, silakan. Silakan lanjutkan Bang Rocky. Ya saya hanya menanggapi orang, nggak menanggapi barang ya. Oke, saya lanjut ya. Saya mau kritik teman saya Pak Mahfud. Tidak ada hak dari eksekutif untuk menilai putusan yudikatif itu. Itu poin saya tuh. Jadi kalau Pak Mahfud katakan bahwa itu putusan yang bagus, itu akan jadi presiden bahwa keputusan berikut dibanding juga, nanti hakimnya minta nasihat Pak Mahfud. Jadi sebaiknya diam itu, jangan komentari. Satu poin tuh. Ini ada barang yang berisik. Lanjut Bang. Lanjut ya. Yang kedua,
nggak ada semacam kritik terhadap putusan yang akan mematikan hak asasi manusia. Memang orang marah pada Sambo, tapi dunia sekarang lagi berupaya untuk moratorium capital punishment atau death penalty. Barang tadi ngerti nggak antara capital punishment dan death penalty? Rocky, lu selalu hebat ya. Oke, saya lanjut ya. Otak segini tanggung Jadi- sama gua. Nanti bantah habis-habisan, Bang Abalin. Sabar, Bang. Nanti bantah habis-habisan, Bang. Saya Ya. waktu. Sebentar, tunggu. Kita Bantah cara berpikirnya. Semua orang bisa tertipu dengan mainan kata-katanya. Makanya saya minta kasih waktu saya, Andro. Siap. Supaya TV One adil gitu. Kita dengarkan sampai sabar, Bang. Bang. Oke, Sabar. oke. Tenang dulu, Bang. Tarik nafas. Oke. Hembuskan. Sabar, Oke. Bang. Bang Bang Mahfud Rocky. tenang aja, saya ada. Nanti saya aja hadapi. Bapak terlalu tinggi. Saya aja Nanti cukup. dulu. Bang Abalin siap Nanti pasang dulu. badan ini demi Pak Mahfud ya. Oke. Bang Rocky, ayo Bang. Ini mau kita tungguin masang tali Sebentar, sepatu. saya ikat tali sepatu saya dulu nih. Supaya sepatunya nggak melayang ke orang itu. Bro, hey. Bung, kalau main otak kita bisa, tapi kalau main otot juga kita punya barang itu barang. Waduh. Hati-hati, Bung. Bang, hati-hati Dulu, Bang. Bang. Duduk dulu, sabar dulu. Duduk tenang dulu. Ini arenanya Bang Ali. beda Bang. Ini bukan one pride Bang. Makanya jangan Ini arena dari dialog. sepatu. Gak bagus itu kalimat. Masa orang berilmu begitu gayanya? Bang Rocky dituntaskan. Saya lanjut ya, apa pertanyaan berikut. Kami lupa, Abang juga ikut lupa kan? Oke. Pemirsa bisa lupa juga Bang ini Bang. Oke, tadi saya terangkan soal Sambo itu. Sekarang coba kita bongkar masalah negeri ini. Saya memang pengkritik Pak Jokowi itu. Sebagai presiden, bukan sebagai persona itu. Saya baik-baik aja dengan Pak Jokowi. Anak Pak Jokowi, Gibran datang ke tempat saya, kita bicara, dia akan minta kritik tuh. Tapi saya kritik kebijakan itu. Saya kasih contoh. Bulan Januari lalu, Pak Jokowi bilang begini, kita harus bersyukur karena Indonesia tidak masuk dalam resesi seks. Artinya, hasrat bercinta masih ada. Lalu Pak Jokowi terangkan dengan data. Di tahun 2022, ada 2 juta perkawinan. Jokowi yang ngomong di acara BKKBN. Ada 4,5 juta kehamilan itu. Bagi Pak Jokowi, itu adalah bonus demografi itu. Oke, sampai di situ betul. Tadi pagi saya baca data, ada 1 juta pengangguran, 1 juta PHK di Indonesia. Anda bayangkan, 4,5 kehamilan yang akan menghasilkan bayi, tetapi pada saat yang sama ada 1 juta PHK. Itu artinya akan ada 2 juta kerusuhan keluarga. Cekcok keluarga. Karena suaminya di PHK atau istrinya di PHK. Jadi kalau kita bicara tentang data, kontradiksinya langsung terlihat bahwa bonus demografi tidak akan terjadi karena PHK tadi pagi itu 1 juta.